Tadi di segmen pertama Ustadz kita Randy Tanjung sudah menyampaikan makna dari surah Al-Baqarah ayat 282. Bicara mengenai hutang. Hutang itu harus dibayar. Yang ternyata hutang itu katanya kalau berdasarkan tema dibawa sampai ke akhirat. Punya dampak sampai ke akhirat buat kita. Nah, kita akan lanjut lagi ngomongin hutang. Kita masih mengkaji surah Al-Baqarah. Dan kali ini sudah ada di samping saya guru kita, guru yang mulia Ustazah Lulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, sehat Ustazah? Alhamdulillah baik berkat doa Ustadz dah. Ya Allah, bajunya cakep banget warna pink iya begini. Dong, manja. Iya. Silakan Ustazah, betul. Barakallahu fikum, terima kasih. Ustadz David Halik dan juga pemirsa semua yang berada di rumah maupun yang berada di sini, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu. Cahaya hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah ya kita masih bisa ngaji di sini bareng-bareng bersama bunda-bunda soleha yang CCM cantik-cantik manja. Dan juga ayahanda yang GGS ganteng-ganteng soleh. Alhamdulillah. Ngomongin soal utang, astagfirullahalazim. Jadi kalau hutang ini memang pasti akan dibawa sampai ke akhirat. Karena apa? Yang pertama, kadang orang ngutang itu nekat. Dia bukan untuk kebutuhan tapi untuk gaya-gayaan. Understand? Udah tahu nggak mampu bayar, masih ngutang. Belum beres masih ngutang. Ngutang di sini, belum beres ke sini. Udah ke sini lagi. Kabur. Kadang-kadang bukan kabur pemirsa, dia keluar dari grup. Ada kayak begitu? Emak-emak banget ya. Di grup ya kan, tersinggung dikit keluar. Punya utang takut ditagih keluar dari grup. Bikin grup baru. Ini yang pertama. Jadi kalau ngutang untuk gaya hidup, na'udzubillahi min zalik. Kecuali kalau mungkin ngutang karena anak sakit. Bolehlah kita tolongin. Ngutang karena mungkin belum bayar sekolah, bolehlah. Tapi kalau beli tas 30 juta ngutang, BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Iya. Tepuk tangan dong. Nauzubillah, ini yang pertama. Yang kedua, Islam tidak melarang untuk ngutang, yang penting apa? Wal yattaqillah, bertakwalah kepada Allah, takut sama Allah. Ini sama orang gak takut, sama Allah gak takut. Apa coba? Nauzubillahimin. Maka dinyatakan dalam Al-Quran lanjutannya, wal yaktub bainakum katibun bil adli. Tulislah orang yang ngutang ini dengan para saksi, para penulis dengan cara yang adil. Apa? Tidak berat sebelah. Kalau emang ada yang ngutang tulis. Walaupun temen jangan pakai gengsi. Yang ketiga takwa, catatan sudah ada, Quran sudah ada. Pakai dong Qurannya. Ngaji PKK tapi nggak dipakai. Tahu nggak PKK? Pengajian kesono kesini. Pengajian kaditu kadie. Senin ngaji, Selasa ngaji, tapi surat Al-Baqarah 282, 283 kagak dipakai. Ini makan bubur kacang ijo panas-panas. Cakep. Jilbab ijo udah lunas. Oh dikasih, kok aku nggak dikasih? Jadi pemirsa semuanya, para alim ulama semua, tokoh masyarakat. Jadi kita di sini belajar bareng. Satu, bertakwalah kepada Allah. Kedua, boleh ngutang tapi tolong bayar. Yang ketiga, Islam tidak melarang ngutang tapi bukan untuk gengsi-gengsian. Dan yang keempat, ingat, hidup ini tidak hanya sekedar hutang. Karena apa? Kita pun juga harus berusaha berdoa kepada Allah. Karena orang kalau kebiasaan ngutang adalah penyakit. Tuh, 2, 3, penyakit. Oh udah. Maka ada kalimat yang dinyatakan apa? Kalau orang ngutang itu malam dia nggak bisa tidur, siang dia terhina. Malu dia mau kemana-mana. Asal jalan ngutang, ini malu tahu. Ya, nauzubillah min zalik. Jadi yuk kita coba sama-sama berdoa. Semoga kita dijauhkan dari hutang, apalagi nekat-nekatan. Kalau emang nggak bisa beli tas harga 30 juta, udah belilah tas harga 30.000, banyak kok. Enak lagi tas 30.000, 10 300.000.
30 juta cuman atu. Yuh, secara kita kan ngaji kan tiap hari. Senin tasnya ganti, Selasa ganti, Rebo ganti. Ya, seragam aja ganti mulu. Ya kan? Senin ijo, ya kan? Ijo army. Itu mau ngaji apa mau perang ijo army? Perasaan ya Pak ya, yang biasa pakai seragam tuh cuma ibu-ibu, bapak-bapak mah enggak. Boleh Bu, tapi tolong jangan sampai ngutang, apalagi suami nggak tahu. Buat teman-teman semua barangkali ada anak yang mau menikah nih, bulan depan, tahun depan, tanyakan calon mantunya. Apakah dia punya utang atau enggak? Takutnya pas nikah, tiba-tiba baru akad nikah, baru 2 malam, 3 malam, tiba-tiba, Mas, aku punya hutang. Mas yang bayarin ya lah, dia ngutang dari belum nikah yang bayarin kita. Periksa pasangan kita ya sebelum nikah, tolong judul enggak dia, pinjol enggak dia, ngutang enggak dia, takut kita yang kena getahnya. Ya iya kalau nangka mah ya, nangkanya enak getahnya ada. Lah ini utang, nauzubillahi min zalik. Yuk kita baca doa sama-sama, dihindarkan dari hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa dolaid dain wa golabati rijal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu, jauhkan kami dari rasa sedih karena yang masa kemarin, sedih masa yang akan datang. Jauhkan kami dari perasaan lemah dan juga malas, jauhkan kami dari sifat pengecut dan juga kikir dan pelit dan medit. Dan jauhkan kami ya Allah dari terlibat hutang dan diintimidasi oleh orang lain. Orang kalau ngutang gak bisa bergerak, tapi ada tuh orang-orang utangnya banyak gak tahu malu. Udah keluar dari grup ya kan, masuk grup lain, bergaya-gayaan, posting-posting segala macam. Padahal di grup sini belum beres, masuk grup lain. Tadi bergaya lagi, dia pergi lagi mencari mangsa. Astagfirullahalazim. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihindarkan dari hutang piutang. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah. Bu. Ya. Utang itu bukannya nggak boleh. Yang nggak boleh itu nggak bayar hutang ya. Ngutangnya boleh ya Ustazah? Boleh. Boleh. Ya apalagi kalau kita ngutang dalam rangka nolong orang ya. Ya. Nah buat kita yang ngutangin juga lihat-lihat kondisi orangnya. Kadangkala ada hal yang kita pikir, ya udah kalau emang nih orang kita pikir nggak sanggup, kebutuhannya buat nyambung hidup, lunasin aja. Udah kita ikhlasin, kita sedekahin gitu. Boleh. Nah yang nggak boleh itu adalah kita yang ngutang untuk kebutuhan gaya. Gengsi-gengsian. Iya. Nah ini yang jadi udah gitu nggak dibayar lagi. Emosi banget kayaknya Ustaz. Kakak David, aku kan Ustazah Juniper. Oh apa itu? Julid nyinyir baper. Masya Allah. Baik, oke pemirsa, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita tentang hutang. Hutang nggak cuma sekedar bicara materi, tapi juga lisan menjanjikan sesuatu juga termasuk dengan hutang. Kita akan kaji lebih dalam hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Jamaah, Bu, mau dapat hadiah enggak? Kalau mau dapat hadiah, coba jawab pertanyaan dari saya ya. Yang bisa jawab akan dapat hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee dipotong pajak ya. Pertanyaannya adalah apa surat yang dibahas pada hari ini? Siapa? Surat Al-Baqarah ayat 200. Ayo Bapak silakan. Ya, ini. Enggak lah, Wisma kali. Ya, Bapak, siapa namanya Pak? Nama saya Pak Sudarno. Sudarno. Baik, Bapak, pertanyaannya
apa surat yang dibahas pada hari ini Pak? Yaitu surat Al-Baqarah. Betul? Alhamdulillah, betul jawabannya Pak. 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Selamat ya Pak, jangan lupa dipotong pajak. Masih semangat? Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati.